Perkenalkan, kami dari kelompok 5 menggunakan teknik homeroom dengan topik pembelajaran yaitu motivasi belajar. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Intasik. Saya Gebi Lalo. Saya Sulfiana Sabtu. Saya Delia Rambung Pangini. Saya Sabrina Pak. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai bimbingan kita pada saat ini, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kami dari rumah hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Engkau tuntun ya Tuhan, supaya pelajaran kami pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Satri. Ya, mungkin sebelum kita memulai pelajaran kita, apakah kita mau masih perkenalan dulu atau langsung masuk ke dalam materi? Ya, mungkin kita perkenalan dulu dari saudara di samping saya. Perkenalkan, nama saya Intasik. Saya Sabrina Pak. Saya Sulfiana Sabtu. Saya Lidi Rizky. Nah, terima kasih dan perkenalkan nama Ibu Delia Rambung. Ini di sini kita akan belajar tentang motivasi belajar. Nah, apa itu motivasi belajar? Nah, motivasi belajar itu adalah suatu dorongan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan akademiknya. Nah, artinya bahwa suatu dorongan itu artinya ada dorongan atau keinginan dalam diri kita untuk ingin mencapai suatu tujuan kita ke depannya. Nah, motivasi belajar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri seperti minat, kepuasan atau pengembangan diri. Nah, Ibu mau tanya, kalau dibilang motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri itu seperti minat, bagaimana? Itu motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri itu seperti minat. Nah, kalau dikatakan seperti minat, artinya bahwa kita memiliki kegembiraan dan ketertarikan kepada mata pelajaran. Artinya kita memiliki minat pada pelajaran itu. Dan yang kedua itu kepuasan. Nah, ketika kita mencapai sebuah tujuan, kita merasa bangga. Artinya kita memiliki kepuasan kepada pelajaran yang telah kita lakukan. Nah, yang ketiga itu pengembangan diri. Nah, di mana kita ingin meningkatkan kemampuan dan pengetahuan untuk mencapai tujuan akademik kita, sama seperti pengertian dari motivasi belajar bahwa mendorong kita untuk mencapai suatu tujuan akademik kita. Nah, yang kedua itu motivasi intrinsik, dorongan dari luar diri. Yang pertama itu penghargaan. Nah, kalau dikatakan penghargaan berarti seringkali kalau dibilang penghargaan berarti kita mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, sehingga kita memiliki motivasi kembali untuk melanjutkan, untuk membangun kembali motivasi dalam diri kita yang mungkin sudah memiliki pudar, yang mungkin motivasi kita dalam diri kita itu sudah pudar, sehingga kita membangun kembali motivasi kita sehingga dalam belajar itu kita perlu mencari teman yang selalu memberikan kita motivasi agar ketika kita sudah capek dengan tugas kita, teman kita selalu memberikan motivasi kepada diri kita bahwa kamu tidak boleh menyerah. Nah, yang kedua itu prestasi. Nah, prestasi itu ketika kita mendapatkan prestasi, nah di situ kita akan semakin termotivasi untuk meningkatkan prestasi kita. Sama seperti ketika kita mendapatkan prestasi peringkat satu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan prestasi peringkat 1 itu, kita akan lebih tertarik untuk belajar agar kita tidak dilambungi oleh teman kita, sehingga kita tidak dibawanya lagi. Nah, yang ketiga itu tekanan sosial, guru atau orang tua atau teman untuk mencapai tujuan. Nah, seringkali juga motivasi intrinsik ini munculnya itu dari guru, orang tua atau teman untuk mencapai tujuan. Terkadang adanya dorongan dari orang tua kita, ya pasti adik-adik semua
anak-anak semua di sini pasti didorong oleh orang tuanya untuk terus belajar, memiliki motivasi dalam diri untuk terus bisa melanjutkan pendidikannya ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana itu faktor pengaruh motivasi belajar. Nah, yang pertama itu lingkungan belajar. Nah, kalau dikatakan lingkungan belajar, menurut anak-anak kalau di lingkungan belajar itu bagaimana cara kita membangun motivasi belajar kita di lingkungan belajar itu? Apakah kita ketika kita ingin belajar itu kita membutuhkan kebisingan atau kita membutuhkan tempat yang nyaman untuk belajar? Tempat yang nyaman ya betul sekali, kita membutuhkan tempat yang nyaman untuk kita belajar agar kita tidak memiliki motivasi, agar kita tidak terganggu oleh lingkungan sekitar kita. Nah, yang kedua itu gurunya kreatif. Nah, pada saat kita juga belajar itu kita juga faktornya juga ini dipengaruhi oleh motivasi belajar itu dari guru. Nah, ketika guru itu menjelaskan baru dia ini kreatif, pasti siswa-siswa yang diajarnya itu pasti akan tertarik juga, tidak cepat mengantuk. Kadang ibu juga perhatikan dalam kelas banyak anak-anak yang seringkali mengantuk dalam kelas, bahkan mereka sudah mulai bosan. Nah, yang ketiga itu mata pelajaran yang menarik. Nah, seringkali mata pelajaran juga itu membuat kita termotivasi. Ibu mau tanya mata pelajaran apa yang membuat anak-anak di sini sehingga memiliki ketertarikan? IPA, oke. PJOK. Ya, PJOK. Seni. Ya, PJOK ya. Ada dua PJOK, seni dan IPA. Nah, betul sekali bahwa ketika kita memiliki ketertarikan dengan mata pelajaran itu, kita akan memiliki motivasi untuk terus belajar tentang mengenai hal apa yang kita pelajari itu. Nah, yang terakhir itu penghargaan. Nah, ketika faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu yaitu penghargaan. Nah, ketika kita mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitar kita, baik itu dari guru, teman, atau orang tua, kita akan diberikan. Nah, di situ kita akan semakin membangun diri kita untuk terus melanjutkan apa yang ingin kita capai itu. Dan mungkin apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang Gaby silakan. Ya, pertanyaan saya Ibu, bagaimana cara mengatasi rasa malas dan bosan saat belajar? Karena kadang itu kalau saya belajar Bu, kayak cepat sekali bosan, cepat sekali malas. Iya, betul sekali. Ibu juga perhatikan dalam kelas itu banyak sekali yang cepat bosan dan malas. Nah, menurut Ibu, hal yang boleh kita lakukan yaitu, cara yang bisa kita lakukan yaitu cari tempat yang mungkin kalau kalian sudah bosan dengan belajar itu, misalnya dalam kelas mungkin kalian kan kadang itu, apalagi kalau dibilang gurunya itu membosankan saat mengajar atau pelajarannya tidak asik ya, jadi anak-anak itu bisa keluar seperti mencari tempat-tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, di situ kalian pasti akan sudah tidak merasa bosan, apalagi kalau tempat-tempatnya itu seperti tempat-tempat wisata ya. Nah, di situ kalian bisa belajar di situ. Nah, di situ kalian pasti akan merasa tidak ada lagi rasa malas dan tidak ada bosan karena sudah melihat pemandangan bagus. Kan kalau kan dalam kelas itu hanya pemandangan itu saja yang dilihat. Nah, kemudian menurut Ibu, kalau Gaby itu biasanya cepat malas atau bosan dalam kelas, Gaby itu bisa pergi mencari tempat untuk belajar. Nah, juga Gaby juga bisa mencari teman. Apalagi kalau kita sendiri mengerjakan tugas, pasti kita cepat sekali merasa malas. Apalagi kalau kita mengerjakan tugas itu tidak ada yang bantu ketika kita tidak mengerti. Nah, di situ kita akan cepat sekali malas untuk mengerjakan tugas itu. Oleh karena itu, Ibu minta kalau mengerjakan tugas itu sama temannya, supaya pada saat mengerjakan tugas itu kalian tidak cepat bosan dan malas. Karena ketika kalian tidak tahu mengerti apa yang dibilang, apa yang dicantumkan dalam soal itu, kalian bisa bertanya ke teman kalian, jadi sehingga kalian bisa saling berbagi gitu. Nah, masih ada
ada yang ingin bertanya? Ibu. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi menjadi pertanyaan saya di sini, Bu, bagaimana caranya agar bisa membangun kebiasaan belajar yang lebih konsisten? Masih sikapin juga pertanyaannya jadi tadi. Oh iya, bagaimana cara kita membangun kebiasaan belajar yang konsisten? Nah, yang pertama itu kita tentukan tujuan kita. Nah, kalau kita memiliki tujuan yang sangat jelas dalam hidup kita, kita pasti akan memiliki motivasi dalam diri kita untuk mencapai tujuan itu. Seperti tujuan kita ini pada saat ini belajar yaitu untuk mencapai untuk adanya masa depan kita nantinya, sehingga kita sampai sekarang terus berproses untuk mencapai masa depan kita. Nah, yang kedua itu buat rencana. Nah, ketika kita ingin membangun kebiasaan belajar yang konsisten itu kita memiliki jadwal belajar. Ada di sini ada yang memiliki jadwal belajar di rumah? Tidak ada. Nah, oleh karena itu ibu minta anak-anak membuat jadwal belajar agar bisa memiliki jadwal belajar yang konsisten. Dan yang ketiga itu cari waktu yang tepat. Nah, misalnya itu kalian di luar. Nah, kalian itu pasti tidak akan, misalnya itu kalian berada di tempat-tempat yang mungkin ramai. Di situ kalian pasti tidak akan konsisten pada saat belajar, karena pada saat kalau ada yang hal-hal ribut di samping kiri kanan kalian, pasti kalian langsung menolak kanan kiri kalian karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar kalian. Jadi oleh karena itu ibu minta pada saat kalian ingin konsisten untuk belajar, cari tempat yang nyaman untuk kalian bisa belajar di situ. Dan mungkin ada yang nyaman dengan mendengarkan musik, ya ada yang biasanya ibu juga melihat, ada yang sambil tidur sambil baca buku begitu ya. Jadi menurut ibu kalau kalian ingin konsisten dalam belajar, lakukan hal-hal juga yang membuat kalian nyaman untuk belajar. Nah, mungkin ada yang ibu sudah lihat mengantuk, sudah mulai bosan, dan mungkin kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu cluenya begini. Kalau ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Tapi kalau ibu bilang malam, tidak ada. Oke? Paham? Ya. Ya, kita coba 1 kali dulu. Tepuk pagi, malam. tidak konsentrasi, Win. Ya, ulang. Pagi, siang, malam. Siang, malam, pagi ya. Ternyata ada Satri juga tidak konsentrasi. 1 kali lagi. Pagi, malam, pagi. Ya, pagi. Pagi, malam. Oh, ibu yang tiga. Ya, oke, lanjut. Kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, adapun cara kita untuk meningkatkan motivasi belajar kita, yang pertama itu tentukan tujuan. Nah, seperti yang ibu bilang tadi bahwa dan yang cara meningkatkan motivasi belajar kita yaitu tentukan tujuan. Nah, kalau kita memiliki tujuan yang memang jelas dalam hidup kita, kita pasti akan memiliki motivasi, dan kita akan sering meningkatkan motivasi belajar itu ketika kita memiliki tujuan yang memang jelas dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua itu cari minat. Di sini cari minat itu artinya bahwa kita mencari ketertarikan dari mata pelajaran tersebut. Seperti mungkin ada di sini yang tidak suka dengan mata pelajaran bahasa Inggris, matematika ya Bu. Ya, banyak sekali yang tidak tertarik. Iya, bahkan ibu juga pas sekolah itu tidak tertarik dengan bahasa Inggris dan matematika. Ya, betul sekali bahwa dulunya itu ibu tidak tertarik. Nah, yang ketiga itu buat rencana. Seperti yang ibu tadi bilang bahwa buat rencana itu artinya bahwa kita membuat rencana belajar yang efektif, yaitu seperti apa tadi? Memiliki jadwal belajar, ya, cari tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, yang ketiga itu cari penghargaan. Artinya bahwa kita mencari penghargaan di lingkungan sekitar kita.
kita mencari teman yang selalu mendukung kita. Jangan kita mencari teman yang selalu menurunkan semangat kita untuk belajar, seperti kita ingin belajar tapi dia mengajak kita pergi, ayo kita pergi main, padahal kita ini mau belajar. Ya betul sekali, bahwa oleh karena itu ibu meminta bahwa cari penghargaan di lingkungan sekitar kita, dan kita mencari teman yang ingin mendukung kita untuk selalu belajar. Nah yang keempat itu, yang kelima itu jangan takut gagal. Siapa di sini yang masih sering takut gagal? Saya. Ya, itu adalah salah satu hal yang menurunkan motivasi belajar kita, karena setiap kita ingin mencoba itu kita sudah selalu merasa gagal, bahwa saya tidak mampu belajar, saya tidak mampu melakukan hal itu karena dalam diri kita itu selalu ada kata gagal. Oleh karena itu ibu minta kepada anak-anak semua untuk menjauhkan diri dari kata gagal. Karena kalau kalian selalu mengutamakan gagal dalam diri kalian pasti akan selalu merasa bahwa saya tidak mampu, bahkan itu bisa membawa kalian sampai di masa depan kalian. Ya, mungkin sekian dari materi ibu hari ini. Mungkin ada yang bisa simpulkan materi kita pada saat ini. Ada yang bisa? Ya, ibu saja ya. Kesimpulan dari materi kita pada saat ini yaitu bahwa janganlah kalian selalu mencari orang lain yang selalu menurunkan motivasi belajar kalian, tapi carilah teman yang selalu mendukung, carilah teman atau siapapun dalam diri kalian yang selalu mendukung kalian untuk meningkatkan motivasi belajar kalian, karena itu adalah itu mempengaruhi pendidikan kalian, masa depan kalian di masa yang akan datang. Ya, mungkin sekian materi kita pada siang hari ini. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Gaby, ya silakan Gaby. Nah, jadi pembelajaran kita selesai melalui doa. Terima kasih Bapak membimbing kami pada hari ini. Terima kasih atas pembelajaran yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Dan sekarang kami akan lanjutkan kegiatan kami. Tuhan bimbing dan sertai, inilah dan kami sertai kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan pulang ke rumahnya dan hati-hati di jalannya. Oke, Ya, makasih makasih Bu ya. Ya, hati-hati ya. Iya Bu. Ya. Mana makan kue? Nah, Boleh.